Mari kita simak terlebih dahulu, dan ini mengingatkan kita dan mengulang lagi materi yang sudah pernah disampaikan, barangkali lupa, dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita untuk terus belajar dan belajar Al-Quran. Keutamaan Al-Quran salah satunya adalah mendapatkan ketenangan dan naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa khaffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Hadis ini ada beberapa keutamaan berkenaan orang-orang yang senang dan suka membaca Al-Quran di rumah-rumah Allah. Apa itu rumah Allah? Tentunya adalah masjid, ya, mushola, atau tempat-tempat yang dipakai untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah satu kaum yang berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan mengkajinya, melainkan ketenangan turun kepada mereka, dan mereka diliputi rahmat dan dipayungi para malaikat, serta Allah menyebut-nyebut mereka. Jadi ada 3 hal bagi orang yang senang. Alhamdulillah di kita sudah berjalan, ya, ibu-ibu malah di bulan Ramadan itu dari habis subuh sampai dengan pukul 9 itu berada di masjid untuk tadarus membaca Al-Quran. Bapak-bapak ya, yang sengaja ya, mengikuti pembelajaran Al-Quran atau sengaja tadarus khusus di masjid untuk menamatkan Al-Quran, maka itu adalah bagian dari orang-orang yang pertama akan mendapatkan ketenangan. Jadi ketenangan artinya kalaupun dihadapkan pada berbagai masalah, ya, pada masalah yang serumit apapun, maka ada sandaran yang utama, ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara berzikir. Karena jelas ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Baca Al-Quran adalah bagian dari zikir. Makna zikir itu sendiri kan artinya bisa menyebut, bisa mengingat. Al-Quran dibaca itu artinya menyebut, membaca. Kemudian kalau kita paham maknanya, isi kandungannya, itu menjadi apa? Menjadi ibrah dan pelajaran. Maka tentunya ketika kita membaca Al-Quran dengan tartil, ya, dengan betul, dengan penuh penghayatan, ya. Jadi jangan sampai membaca Al-Quran sampai pada lidah saja, mulut saja. Harus disampaikan kepada hati dan pikiran. Ketika sudah sampai pada hati dan pikiran, maka efek yang terjadi pada diri kita jelas, ya. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Maka dengan berzikir hati kita akan tenang, tentram, ya. Ayo nama pakai mikiran pakaian baju lebaran ibadah. Ayo nama karena puasa bisa digunuk-gunuk, ya. Kudu pakaian kersi AA, kersi teteh, ya, kersi bapakna. Terus dikumpul-kumpul di ayeuna. Wah, muntas itu pasti kaganggu ibadah. Nah, maka ayeuna mah stop lah. Fokus, ya, kumpulkan dulu amaliyah di bulan Ramadan. Kalau sudah terkumpul baru kita lari ke yang lain. Jangan diutamakan dulu hal-hal yang justru dibeli pakaian wajib, sunnah atau apa, Bu? Sunnah. Jadi hukumnya mubah, ya. Kalau beli pakaian itu hukumnya mubah. Namun ketika kita beli pakaian kemudian niat beli pakaian untuk ibadah, ya, bukan untuk dipuji, bukan untuk sanjung-sanjung oleh orang lain, ya, maka itu malah menjadi haram hukumnya kalau niatnya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita membeli pakaian kemudian niat ibadah, saya ingin beribadah kepada Allah dengan memakai pakaian yang terbaik, maka itu menjadi hukumnya apa? Sunnah. Apalagi bisa menjadi wajib. Bisa menjadi wajib bagaimana? Ketika kita, ya, mau sholat kemudian ya mau kena yang dipakai itu sebarolong, ya, sehingga kan
tidak menutup aurat, maka beli mukena hukumnya menjadi apa? Wajib. Untuk apa? Menutup aurat. Begitupun laki-laki yang sholat pakai kaos oblong, sholat pakai celana nusa minggu, ayo dipakai. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan tidak boleh. Jadi hukum dasar awalnya adalah mubah boleh. Tapi ketika ditasarrufkan ya, niat ibadah pengabdian kepada Allah, maka bisa menjadi sunnah atau bahkan bisa menjadi hukumnya wajib. Seperti itu. Nah, maka dalam hal ini ayo di bulan Ramadan kita tingkatkan tadarus Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Maka saya pernah di awal sebelum masuk bulan Ramadan, ayo sudah agendakan. Jadi kita sudah membuat apa? Planning. Hari pertama saya harus sekian halaman, sekian surat, sekian juz, ya. Atau misalkan target akhirnya, maka setelah selesai akhir dari bulan Ramadan, maka saya harus tamat baca Al-Quran beserta artinya. Kalau misalkan, jadi ditarget gitu. Jadi kalau misalkan kita punya tujuan, maka arahnya akan jelas. Jadi harus tentukan dulu tujuannya. Mau baca Al-Quran, mau belajar Al-Quran, mau sholat taraweh, ya mau datang ke masjid, tujuannya mau apa? Jadi kalau sudah jelas tujuannya, maka arahnya akan jelas. Jadi prosesnya kita akan sesuai. Gitu. Nah, ini yang perlu kita inikan. Jadi yang pertama adalah Allah akan memberikan ketenangan kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, mereka akan diliputi rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat itu adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalkan Allah sudah menanamkan dalam diri kita sayang, maka apapun keinginan yang kita inginkan, maka Allah tidak akan pelit. Boro-boro diminta, tidak diminta pun, kalau Allah sudah sayang pada kita, maka Allah akan memberikannya. Ya, cuma masalahnya kadang kita tidak yakin. Allah memberikan atau bukti kasih sayangnya kepada makhluknya itu kan sesuai dengan apa? Sesuai dengan kapasitas kita, kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan inginnya seperti ini, tapi kita tidak mengubah diri kita, status kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai apa kita. Statusnya seperti apa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah, dipayungi para malaikat. Dipayungi para malaikat itu berarti apa? Malaikat akan senantiasa hadir bersama-sama kita dimanapun kita, apakah di kantor, sedang kerja, di perjalanan, ya. Kemudian apalagi di tempat ibadah, maka malaikat akan bersama kita dan malaikat akan mendoakan dan melaporkan segala aktivitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir, Allah menyebut mereka. Siapa mereka? Yaitu orang yang senang, ya, rajin membaca Al-Quran di mana? Di rumah-rumah Allah. Kalau misalkan ini bahasanya disebut-sebut. Jadi kalau disebut itu satu kali, kalau disebut-sebut berarti sering Allah menyebut nama kita. Ya, nama kita kepada siapa? Kepada para malaikat. Ya, disampaikan, disebarkan kepada para malaikat, kepada orang-orang yang senang membaca. Jadi kalau bahasa sudah disebut-sebut oleh Allah, maka bukti Allah sayang kepada kita, istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau status kita sudah istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, ya, bukan hanya yang sifatnya keinginan kita, harapan kita di dunia itu kecil, ya. Jadi Allah akan berikan semuanya. Malah yang paling Allah anugerahkan, kita akan dimudahkan hidup kita, ya, perbuatan kita, perkataan kita mengarah kepada apa? Kepada kelak tujuan kita menuju kehidupan akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Itulah mungkin mudah-mudahan menjadi pengingat buat kita dan menjadi bahan pembelajaran buat kita untuk terus kita muhasabah sampai sejauh mana, ya, Al-Qur'an itu ada dalam diri kita. Al-Qur'an itu ada dalam hati kita. Al-Qur'an itu ada dalam apa? Ada dalam pandangan kita, otak kita. Maka ketika Siti Aisyah ditanya oleh siapa? Oleh para sahabat, bagaimana akhlak Rasulullah? Apa jawaban Siti Aisyah? Kana khuluquhul Qur'an. Bahwa
sesungguhnya akhlak beliau itu adalah akhlaknya Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah nyatu dalam dirinya, setiap perbuatan, perkataan, pandangan, apapun aktivitasnya, maka dasarnya adalah Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita lanjut. Kemarin kita sampai membaca ayat berkenaan dengan perintah melaksanakan ibadah puasa. Surat apa? Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan menyambung dengan 186 gitu ya. Kemudian kita sudah baca yaitu ayat 182 dan 183. Kita lanjut dengan ayat 184-nya. Al-Baqarah ayat 183, 84, 85, 86. Kita lanjut ke ayat 184. Akan bacakan dulu, kemudian Bapak dan Ibu sekalian mengikuti, kemudian setelah selesai 2 ayat saja, 84 dan 85 dan 86. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maka A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى هدى للناس. Kalaupun hanya satu kalimat lagi, kalau tidak kuat jangan dipaksakan karena nanti akan merusak bacaan. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Jadi haknya tetap terbawa. Jangan falyasum tapi falyasum. Jadi haknya setengahnya dibaca. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jadi ketika memasukkan tanwin kepada huruf idgham maka 2 harokat, jadi supaya kelihatan fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Bikumul usra. Jadi ra-nya tetap juga sama terbawa seperti tadi. Falyasum. Itu. Kemudian bikumul usra atau
wal 'ashr wal fajr. Jadi ra-nya tetap terbawa tapi tidak utuh. Artinya hanya setengahnya dibaca gitu. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum. Ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Nah, ini awas nih baca wa jangan diganti dengan fa karena nanti beda fa dengan wa. Kalau fa itu masuknya ya huruf atop tapi apa itu jawaban dari kalimat sebelumnya. Jadi kadang ada yang baca faida yang betul adalah wa ya, gitu. Lanjut. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Buli wal yu'minu falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Iya. Shadaqallahul azim. Ya, kita coba pelajari hukumnya. Syahrul Ramadan alladzi Ramadan nal alif lam syamsiyah ladzi majaiz mafas ikhfa ba awsat zila fi mababihil alif lam qamara qur tafhim. Jadi ra itu hukumnya ada berapa? Ada 3. 1 tafhim, artinya ra-nya dibaca tebal. Kemudian tarqiq ya, dibaca tipis. Bisa tarqiq, bisa tafhim ya. Kemudian Qur'an tabi'i hudal alif hudal. Awas jangan terjebak dengan lam ya. Jadi kalau misalkan alif lam syamsiyah maka sebelumnya tidak ada tanwin. Tapi kalau misalkan kemudian kalau alif lam syamsiyah atau alif lam qamariyah maka pasti awali sebelumnya alif. Ya, kalau ini kan tidak ya. Hudal itu kan bila guna. Lin guna na mababi'i wa bayyina matabi'atin itu kan bigunna minal alif lam qamariyah huda natai wal alif lam qamariyah for tatafin qan mad arid li sukun ja waqaf jaiz artinya boleh berhenti boleh lanjut. Faman ikhfa awsa syahida min ifa abad min. Jadi kalau ifa abad ya nada mulutnya rada muka, tapi kalau ausad itu rada. Kemudian kalau akrab itu apa lidahnya ya antara bunyi nun dan ta ya, itu seperti itu. Kumush alif lam syamsiyah syahra falyasum ada
Nah, tidak ada ya. Wa man ikhfa ab'ad kana mari matabi'dan izhar au ala safarin fa'iddatun itu kan diguna min izhar ayya matabi min ukhar tafhim. Jadi ra-nya ra tafhim. Yuri matabi dubu alif lam syamsiyah la tafhim ya. Bikumul alif lam kamera yusra wala matabi'i yuri matabi dubikumul alif lam kamera osok. Tafhim bisa juga tarqiq. Kalau tarqiq berarti apa? Ra-nya berbaris kasrah ya. Kalau barisnya patah maka tafhim. Walitukmilul alif lam kamera iddata walitukabbiru alif lam syamsiyah Allah tafhim ala matabi ma hadakum idhar safawi wa la'allakum idhar safawi tashkurun mad arid disukun. Satu ayat lagi wa idza matabi sa'alaka ibadi anni fa inni qarib Al-Qalah. Terus ada lagi nggak? Mat arid disukun tarik disukun. Jadi ada dua hukumnya di situ. Yang pertama adalah mat arid disukun, yang kedua adalah apa? Qalqalah kubra. Jadi qalqalah kubra. Jadi bacanya fa inni qarib. Gitu. Uji atau bi buda'watan alif lam syamsiyah da atau bi idza atau bi da'an atau bi kalau kecuali kalau misalkan berhenti idza da'an, maka kalau berhenti di situ jadi berarti hukumnya apa? Mad arid disukun. Fal yastaji atau bu li atau wal yu'minu atau bi la'allahum idhar safawi yar tafhim syurun mad arid disukun. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan dengan terus kita memahami tajwid dan makhrajnya semakin tartil bacaan Al-Quran kita. Nah, ini ayat 184 ini secara keseluruhan menjelaskan satu dasar ya diturunkannya Al-Quran, yaitu pada bulan Ramadan. Ternyata dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa bukan hanya Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan ya, mushaf Nabi Ibrahim itu pun sama diturunkan pada bulan Ramadan. Zabur juga pada bulan Ramadan. Taurat juga pada bulan Ramadan. Terus bagaimana prosesnya? Nah, proses turun Al-Quran pada bulan Ramadan itu satu mushaf atau artinya satu bundel ya. Jadi kalau diinikan dari mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu diturunkan pada bulan Ramadan. Dari mana? Dari Allah ke Lauhil Mahfuz. Baru dari Lauhil Mahfuz diturunkan oleh malaikat Jibril. Kalau dari Allah langsung Allah tidak melalui malaikat Jibril, tapi dari Lauhil Mahfuz kemudian ke Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur melalui siapa? Melalui malaikat Jibril. Ya, ini. Jadi yang dimaksud turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan itu satu keseluruhan ayat atau surat yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, isi kandungan dari ayat ini adalah berkenaan dengan satu, ketika kita berada pada bulan Ramadan maka kita wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Faman syahida minkum syahra falyasum. Kemudian berikutnya adalah wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kemudian rukhsah, keringanan, kemudahan dari Allah bagi orang yang tidak mampu melaksanakan puasa pada bulan Ramadan karena uzur. Misalkan di sini faman kana maridan aw ala safarin,
Jadi yang pertama adalah dalam keadaan sakit, yang kedua safar, dalam keadaan bepergian. Tapi awas, bepergian nonton rek balanya ke pasar baru. Itu berapa di perjalanan gitu. Nggak boleh. Safar itu ada syaratnya berapa? Berapa? 60 parsah. Ya, 60 atau berapa? Lupa ya. Cuma kalau dikonversi ke kilometer, itu masuk safar itu adalah berapa? 80 kilometer kurang lebih. Jadi ke pasar baru seberapa meter? Seberapa kilo? Jadi jangan ya. Kemudian yang ketiga, Allah tidak mempersulit hambanya. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Allah memberikan alternatif. Bagi yang sudah uzur tua, maka ada yang disebut dengan apa? Qadha. Kemudian ada juga dengan apa? Dengan fidyah. Jadi luar biasa ya itu. Kemudian yang berikut ya, supaya apa? Supaya dari akhir ayat itu supaya kita semua bersyukur kepada Allah. Kemudian ayat 186-nya berkenaan dengan Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Allah menegaskan bahwa Allah itu dekat. Fa inni qarib. Apabila ditanya kepadamu wahai Muhammad, ibadi tentang hambaku, anni ya, dari hambaku anni tentangku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Kemudian ujibu da'wat da'i, aku akan menjawab orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini adalah ayat yang 186-nya. Jadi jangan pernah merasa bahwa Allah itu jauh. Ketika apa? Ketika kita mau berdoa, meminta, memohon kepada Allah. Jangan gantungkan urusan kita kepada makhluk. Makhluk itu adalah sebagai apa? Wasilah, perantara saja. Tapi ketika niat awal kemudian kita gantungkan, ya, saya ingin kerja, ya, karena sini, situ dan sebagainya. Saya ingin punya uang, saya ingin punya rumah, saya ingin punya apa-apa. Yang pertama harus kita gantungkan kepada siapa? Allah yang memiliki itu semua. Baru ikhtiarnya melalui siapa? Melalui makhluk, relasi dan sebagainya. Itu adalah bagian dari wasilah jalan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mari kita baca doa setelah membaca Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hapunten ka ibu-ibu kawagal waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.